got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan ke-13 dan pertemuan 15 guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan materi yang pertama, yakni menganalisis tentang pengangguran, upah, tenaga kerja, dan inflasi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama tentang pengangguran. Latar belakang pengangguran merupakan masalah ekonomi yang signifikan karena berdampak pada kesejahteraan individu dan stabilitas sosial. Kita harus mengetahui dulu apa itu pengangguran. Nah, pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga, peningkatan kemiskinan, dan ketidakstabilan sosial. Nah, selain itu, pengangguran yang berkepanjangan dapat mengikis keterampilan pekerja, membuat mereka kurang kompetitif di pasar tenaga kerja. Kemudian upah. Upah adalah faktor penting dalam menentukan daya beli masyarakat dan kualitas hidup. Tingkat upah yang memadai memastikan bahwa pekerja dapat memenuhi kebutuhan pasar mereka dan berpartisipasi dalam perekonomian. Upah yang terlalu rendah dapat menyebabkan kemiskinan pekerja. Sementara itu, upah yang terlalu tinggi dapat meningkatkan produktivitas, dapat mendorong inflasi. Kemudian selanjutnya tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan produktif sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang baik memastikan bahwa industri dan bisnis memenuhi sumber daya manusia yang diperlukan untuk beroperasi secara efisien dan inovatif. Masalah seperti ketidakcocokan keterampilan dan kekurangan tenaga kerja dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemudian inflasi. Inflasi yang terkendali penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menstabilisasi ekonomi. Inflasi yang terlalu tinggi dapat menggerus daya beli konsumen dan tabungan, sementara inflasi yang terlalu rendah dapat menjadi indikasi lemahnya permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Kemudian urgensi yang dapat dilakukan yakni yang pertama pengangguran. Dampak sosial ekonomi pengangguran dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kerusuhan sosial. Kemudian yang kedua, keahlian produktivitas. Pengangguran berkepanjangan dapat mengurangi keterampilan tenaga kerja, mengurangi produktivitas jangka panjang. Dan ketiga, biaya pemerintah. Pengangguran yang tinggi meningkatkan beban pada sistem jaminan sosial dan program bantuan pemerintah. Kemudian urgensi yang dapat dilakukan pada upah. Yang pertama, daya beli. Upah yang memadai penting untuk mempertahankan daya beli dan konsumsi rumah tangga, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, motivasi dan retensi pekerja. Upah yang kompetitif penting untuk menarik dan mempertahankan pekerja yang berkualitas. Stabilitas sosial. Upah yang adil membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan stabilitas sosial. Kemudian urgensi yang dapat dilakukan pada tenaga kerja yakni yang pertama, produktivitas ekonomi, yakni tenaga kerja yang terampil dan produktif mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing internasional. Yang kedua, inovasi. Ketersediaan tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Yang ketiga, keseimbangan pasar. Penting untuk mengatasi mismatch keterampilan untuk memastikan efisiensi pasar tenaga kerja. Kemudian yang terakhir, urgensi yang dapat dilakukan pada inflasi, yakni daya beli masyarakat. Guna mengendalikan inflasi penting untuk melindungi daya beli masyarakat. Yang kedua, stabilitas ekonomi. Inflasi yang terkendali
membantu stabilitas makroekonomi. Yang ketiga, kepercayaan investor. Inflasi yang stabil meningkat kepercayaan investor dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih sehat. Kemudian hasil yang diharapkan yakni pengangguran. 1. Penurunan tingkat pengangguran. Implementasi kebijakan yang efektif untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja. Angkatan kerja. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Program pelatihan dan pendidikan yang meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan individu melalui menciptakan lapangan tenaga kerja yang berkualitas. Kemudian hasil yang diharapkan dalam upah yakni 1. Kenaikan upah real. Upah yang naik seiring dengan produktivitas memastikan daya beli tetap terjaga. Yang kedua, keadilan upah. Penghapusan diskriminasi upah dan meningkatkan transparansi dalam penetapan upah. Yang ketiga, pengurangan kemiskinan. Peningkatan upah minimum yang efektif untuk mengurangi kemiskinan pekerja. Kemudian, hasil yang diharapkan bagi tenaga kerja. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui investasi dalam peningkatan pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, penyesuaian keterampilan. Program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri untuk memenuhi mismatch keterampilan. Yang ketiga, peningkatan keterampilan ketenaga kerjaan. Peningkatan jumlah lapangan kerja yang berkualitas dan peningkatan partisipasi angka tenaga kerja. Kemudian yang terakhir, hasil yang diharapkan pada inflasi, yakni inflasi yang terkendali, menjaga inflasi pada tingkat rendah dan stabil. Yang kedua, kepercayaan ekonomi, peningkatan kepercayaan konsumen dan investor terhadap stabilitas ekonomi. Kemudian yang terakhir, daya beli yang terjaga, memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi yang terkendali. Kemudian kita memasuki materi yang terakhir, yakni pada pertemuan 15 dengan materi tentang pasar tenaga kerja dan distribusi pendapatan. Latar belakang pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja berasal dari pemberi kerja, sementara penawaran tenaga kerja berasal dari individu yang mencari pekerjaan. Pasar ini penting untuk mendistribusikan tenaga kerja secara efisien dan menentukan tingkat upah yang adil. Kemudian, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merujuk pada bagian total pendapatan suatu negara didistribusikan di antara penduduknya. Ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian urgensi yang dapat dilakukan, yakni pada pasar tenaga kerja. Yang pertama, efisiensi ekonomi. Pasar tenaga kerja yang efisien memastikan bahwa tenaga kerja dialokasikan ke tempat di mana mereka paling produktif. Yang kedua, pengangguran. Ketidakstabilan dalam pasar tenaga kerja seperti mismatch keterampilan dapat menyebabkan pengangguran. Yang ketiga, kesejahteraan pekerja. Pasar tenaga kerja yang dapat memastikan pekerja mendapatkan upah yang adil dan kondisi kerja yang baik. Kemudian, urgensi yang dapat dilakukan pada distribusi pendapatan. Yang pertama, ketidaksetaraan ekonomi. Ketidaksetaraan distribusi pendapatan dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kemudian, stabilitas sosial. Ketidaksetaraan pendapatan yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan ketegangan.
Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Distribusi pendapatan yang lebih merata dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kemudian hasil yang diharapkan pada pasar tenaga kerja. Yang pertama, penurunan pengangguran, kebijakan yang efektif untuk mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Kemudian peningkatan keterampilan, program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, kondisi kerja yang layak. Perbaikan kondisi kerja dan peningkatan upah yang adil untuk pekerja. Kemudian distribusi pendapatan. Yang pertama, pengurangan ketimpangan, kebijakan retribusi yang efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi pendapatan yang lebih merata. Kemudian yang ketiga, stabilitas sosial. Meningkatkan stabilitas sosial dengan mengurangi ketidakpuasan yang timbul akibat ketidaksetaraan ekonomi. Kemudian kebijakan yang mungkin diterapkan pada pasar tenaga kerja. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan akses kualitas pendidikan serta pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Punya regulasi ketenagakerjaan. Memperbaiki regulasi ketenagakerjaan untuk memastikan perlindungan kerja dan fleksibilitas tenaga kerja. Kemudian infrastruktur pasar kerja. Meningkatkan infrastruktur pasar kerja seperti layanan penempatan kerja dan informasi pasar tenaga kerja. Kemudian kebijakan yang mungkin diharapkan pada distribusi pendapatan. Yang pertama, pajak dan transfer. Kebijakan pajak progresif dan transfer sosial untuk retribusi pendapatan. Yang kedua, upah minimum. Menetapkan dan menyesuaikan upah minimum untuk memastikan pendapatan layak bagi pekerja. Kemudian terakhir, investasi sosial. Investasi dalam layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peluang ekonomi bagi kelompok pendapatan rendah. Dengan fokus pada peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja, dapat retribusi pendapatan yang lebih adil diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sejahtera, stabil, dan inklusif secara ekonomi. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.